ada orang pindah agama. Dari Kristen nih, pindah agama. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu. Nggak ada surga versi Kristen. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada. Sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Benar-benar pernyataan dari pengajaran Pendeta Gilbert Lumaindong semakin kesini semakin meresahkan dan mengkhawatirkan karena semakin mengkaburkan doktrin atau ajaran kekristenan itu sendiri. Banyak netizen yang berkomentar bahwa pernyataan dari ajaran tentang surga yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumaindong mengindikasikan bahwa Pendeta Gilbert sedang terpapar oleh pengajaran yang namanya Kristen progresif. Dan nampaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee berhasil mengkacaukan konsep pengajaran dari Pendeta Gilbert Lumaindong. Apalagi ketika Dr. Richard Lee menanyakan tentang bagaimana sikap orang Kristen yang menghujat ramai-ramai mereka yang pindah agama menjadi seorang mualaf yang disebut sebagai Yudas. Ia menjelaskan ada dua tipe orang yang meninggalkan atau pindah agama. Kalau seperti Yudas, ia menjual Yesus karena uang, tetapi kalau ada orang yang pindah agama dari Kristen atau Katolik menjadi seorang mualaf, itu karena proses mencari. Jadi dalam podcast ini benar-benar ada begitu banyak distorsi atau kekacauan dari konsep pengajaran Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumaindong. Sekali lagi kita tidak tahu apa yang melatar belakangi komunikasi Pendeta Gilbert Lumaindong seperti ini, tetapi sebelum kita memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan Pendeta Gilbert Lumaindong, mari sebelumnya kita melihat cuplikan video selengkapnya. Ada orang pindah agama. Dari Kristen nih, pindah agama menjadi agama misal mualaf lah ya, menjadi agama Islam. Masih bisa nggak dia masuk surga versi Kristen? Kita clear dulu. Nggak ada surga versi Kristen. Ya. Itu lu masuk surga yang ada salibnya tuh, itu Kristen tuh. Nah yang ada bulan bintangnya nih khusus Muslim gitu. Nggak ada. Semua orang harus Oke, masih bisa masuk surga nggak? Satu, dalam Kristen itu ada dua. Ada yang bilang, oh Dr. Richard itu murtad. Karena apa? Tinggalkan. Bahasanya Yudas, bahasanya apa segala macam gitu. Nah, dalam Ibrani pasal 6 tuh ada tuh jelasan murtad tuh. Tapi yang kedua bisa dibilang anak yang hilang. Anak yang hilang itu lari. Lari aja gitu. Lari. Kenapa dia lari? Bukan karena dia jahat. Mau mencari. Mau mencari. Tapi dalam Alkitab dia bilang Bapa menunggu. Gitu. Nah, kapan waktunya? Ya waktunya Bapa. Nah, menunggunya apa? Harus nunggu Dr. Richard masuk Kristen nggak? Pertanyaan saya gini, semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Simpel aja. Semua orang Kristen pasti masuk surga nggak? Belum tentu. Nah, udah simpel. Itu jawabannya. Gitu. Nah, sekarang kalau yang bukan Kristen pasti masuk neraka nggak? Lah, jadi surga itu ada catatan. Oke, yang masuk surga satu harus Islam. Yang masuk surga harus Kristen. Atau yang masuk surga harus begini. Nah, tergantung dia. Dia maunya kemana, gitu aja. Gitu. Oke. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya. Teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih. Saya sedih. Kenapa? Juga. Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu. Di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham, pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana... Lagi kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus gak sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh kenapa hilang? Enggak suka gitu. God is in a salvation business. Tuhan itu dalam bisnis keselamatan. Bukan dalam bisnis lemparin orang ke neraka.
Lalu kalau orang bilang Yudas, pertanyaan saya, emang Yudas pernah pindah agama? Apa urusannya sama Yudas? Yudas kan yang menjual Yesus. Ini kan bukan menjual Yesus. Kan pindah agama. Gitu kan. Kenapa pindah agama? Orang pindah agama kan mencari. Iya kan? Kenapa mencari? Karena belum menemukan. Nah kenapa belum menemukan? Ya bukan salah Dokter Richard. Salah pendetanya dulu. Iya kan? Kasar-kasarnya ya kan? Istilahnya gini, kalau pastor dulu membuat Dokter Richard mengerti, membuat Dokter Richard memahami, kan beres. Waktu dia buat belum mengerti aja makanya. Iya. Mungkin dia khotbahnya kurang jelas waktu itu. Kan simpel-simpel aja. Lucu banget. Loh, bener nggak? Bener nggak? Ya kan? Kenapa orang pindah agama? Kan mencari. Emangnya Dokter Richard pindah agama supaya dapat duit? Lalu Ustadz Dery bilang, masuk sini dapat 16 miliar gitu kan? Lain cerita kan mencari. Mencari apa? Keselamatan. Ya simpel aja gitu. Simpel aja gitu. Kalau buat saya sih sederhana. Nah kalau Yudas itu menjual Yesus, mencari apa? Mencari uang gitu. Nah ini kan yang perlu dibedakan. Apakah pindah agama? Kan enggak. Kalau buat saya, kalau saya nih ditanyain orang, Yudas nggak pindah agama ya? Enggak dong. Dia jual Yesus untuk duit gitu. Okay. Nah kalau Dokter Richard masuk mualaf karena ditawarin duit sama Ustadz Dery, nah itu baru namanya Yudas. Okay. Ya, kalau ini kan mencari. Iya, Kalau iya, saya iya. bilang bukan salah Dokter Richard, bukan salah pastor dulu. Iya kan? Tapi Pak Pendeta sendiri ngelihat kayak gitu, banyak yang komentar Yudas Iskariot kan rame ya Pak Pendeta. Ngelihat Kalau kayak saya terus terang nggak setuju, karena buat saya simple aja gitu. Karena yang pertama kita harus tahu ada kebebasan orang dalam memilih, kan begitu. Dan yang kedua yang harus kita tahu, Tuhan adalah Tuhan. Buat saya, kalau buat saya, yang paling menakutkan buat saya kalau orang pergi ke dukun. Itu menakutkan. Kenapa? Dia percaya yang pasti bukan Tuhan. Kalau ini kan gini, saya nih Kristen kok saya rasa kayak belum menemukan Tuhan. Saya coba di sini, saya coba. Nggak apa-apa buat saya kan. Yang Dokter Richard cari kan Tuhan kan. Yang Dokter Richard cari kan Tuhan. Ujung-ujungnya kan God. If you are true God, please show yourself to me. Kan begitu. dan jadikan saya orang yang lebih baik. Dan Jadikan ketika saya orang kita lebih jadi baik. orang lebih baik, it's okay. Iya kan? Gitu. Tapi kan kalau ke dukun enggak. Nah kalau dukun mau jadi baik mau enggak, tapi kan sesembahannya udah pasti beda. Oke. Itu kan udah pasti beda lah. Itu yang saya bilang. Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya gitu. Sejauh mau pindah-pindah agama apa hanya untuk mencari the true God gitu. The true God will reveal to you gitu. Udah simple aja gitu kalau saya loh. Iya. Saya gitu. Nggak semua orang pasti, dan saya nggak mewakili pandangan orang Kristen misalnya. Saya sih mewakili pandangan yang saya tafsirkan Alkitab saya menurut pemahaman saya. Iya, tapi jujur saya sedih sih, karena kan di pemahaman saya ya, ketika kita belajar agama itu ya harus buat kita tuh jadi lebih bijak ya, jadi lebih baik, jadi lebih dewasa. Ini kayak keluarga, terus anak kabur, gitu kan? Karena mau mencari, oh kalau saya di kampung terus, saya nggak ini, orang tuanya bilang, enggak lu harus di kampung, susah tuh senang harus di kampung gitu. Lu harus di Palembang aja gitu. Dia bilang, enggak saya mau ke Jakarta, ribut sama keluarga kan. Ini kayak begitu gitu, kesannya tuh kayak, dikutukin gitu. Kalau buat saya sih enggak lah, buat saya lagi mencari, ya mudah-mudahan menemukan kan begitu. Iya kan? Jadi dalam video ini ada dua hal isu yang sangat penting untuk kita bahas bila dilihat dari sudut pandang Kristen. Yang pertama adalah apakah orang Kristen yang pindah agama ke agama yang lain bisa memungkinkan untuk masuk surga. Yang kedua adalah apakah orang Kristen yang pindah ke agama lain pantas disebut sebagai Yudas Iskariot. Dalam konteks ini merujuk kepada orang yang menjual Yesus. Hal yang pertama yaitu apakah orang Kristen yang pindah keyakinan ke agama lain bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pernyataan dari Pendeta Gilbert adalah bahwa agama tidak menggaransi seseorang masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dia menegaskan perlu dikelirkan dulu
bahwa tidak ada yang namanya surga versi Kristen, Islam, Hindu, Buddha, atau versi agama-agama lain. Lalu bagaimana tanggapan kita tentang pernyataan dari Pendeta Gilbert Lomaindong? Dari sudut pandang Kristen, jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia ada jaminan kehidupan yang kekal yang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di dalam kekristenan, pusat penyembahannya adalah Yesus. Dan setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus, selayaknya mereka punya hak untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Dan bagi mereka yang sudah pernah mengecap kasih karunia Tuhan dan kemudian mereka murtad kembali, maka mereka sudah menolak Tuhan Yesus. Dan ini tidak bisa lagi mengklaim bahwa mereka adalah milik Kristus, sebab mereka telah meninggalkan kasih karunia yang sudah pernah mereka kecap. Hal ini banyak dicatat di dalam surat Ibrani. Maka dari itu, di dalam kitab Ibrani ada beberapa kali frase atau kalimat yang mengatakan, pada hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kemudian isu yang kedua perihal orang Kristen yang berpindah keyakinan ke agama yang lain disebut sebagai Yudas. Pendeta Gilbert Lomaindong menjelaskan bahwa Yudas ia menjual Yesus karena uang, dan ada orang yang pindah keyakinan karena mencari mana yang benar. Sesungguhnya orang Kristen yang benar-benar mengaku dirinya percaya kepada Yesus, harusnya dia tahu sebenarnya mereka yang meninggalkan atau berpindah keyakinan dari Kristen ke agama yang lain, yaitu mereka tidak mengenal bahwa sesungguhnya Yesus secara tegas mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi orang Kristen tidak perlu mencari kebenaran di tempat yang lain. Jadi kalau mereka berpindah keyakinan, sebenarnya mereka telah meninggalkan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi ini bukan berbicara tentang klaim sepihak dari agama kekristenan, tetapi itulah yang dikatakan di dalam kitab suci agama Kristen, yaitu Alkitab, dan hal ini merupakan pernyataan dari Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Jadi ketika orang Kristen mengklaim atau mengatakan bahwa di luar Kristus tidak ada kebenaran, ini bukanlah sebuah klaim sepihak, tetapi itu merupakan pernyataan atau konfesi dari iman Kristen itu sendiri, bahwa di luar Kristen tidak ada kebenaran, di luar Kristen tidak ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada kehidupan yang kekal. Jadi jangan dikaburkan tentang Kristen dengan Yesus. Harus dipahami bahwa Kristen mengajarkan tentang Kristus Yesus. Jadi orang yang menyebut Kristen, dirinya Kristen, seharusnya dia tahu hidupnya harus belajar untuk mengenal Kristus. Dan orang yang demikianlah orang yang berhak menerima janji kehidupan atau kerajaan surga. Jadi kita bisa dengan tegas mengatakan surga versi Kristen adalah versi Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas, itu clear. Di luar Kristus, di luar pengajaran Kristen, tidak ada
kebenaran, karena yang dipercayai oleh orang Kristen bahwa Yesus adalah kebenaran. Di luar Yesus tidak ada keselamatan.